Perkenalkan, nama saya Juni Seni, saya dari kelas A, Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini saya juga akan membuat video pembelajaran dengan judul materi yaitu manajemen humas. Baik teman-teman serta ibu dosen sekalian, kami akan masuk dalam topik pembahasan yang pertama yaitu tugas humas sebagai alat komunikasi eksternal. Pengertian humas. Humas dalam bahasa Inggris yaitu public relation, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa dalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Di sini juga humas sebagai alat komunikasi eksternal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan citra sekolah. Yang keempat, mengelola hubungan dengan media. Yang kelima, menjalin kemitraan dengan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, humas sekolah juga harus memahami prinsip-prinsip public relation. Baik, materi yang kedua yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah. Di sini ada menurut para ahli, menurut Wahyudi, kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang dalam mengarahkan sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja, terutama dalam mengambil keputusan untuk kepentingan percepatan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Caldwell, manajemen pendidikan, bahwa definisi kepemimpinan sebagai perilaku individu yang menimbulkan struktur baru pada suatu interaksi dalam suatu sistem sosial dengan mengubah tujuan, konfigurasi, prosedur, input, proses, dan output sistem. Jadi, kepemimpinan adalah perilaku yang ada pada diri seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berperan serta di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup. Dalam organisasi sekolah, kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh, bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapatkan perhatian secara serius. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan aktivitas warga sekolah, yaitu guru, pegawai tata usaha, siswa, lingkungan sekolah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikut adalah gaya kepemimpinan. Menurut Mulyasa adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut. Yang kedua, menurut Toha, kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan seseorang saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang Anda lihat atau ia lihat. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk diajarkan atau dikerjakan secara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membuat gaya kepemimpinan yang diterapkan pada suatu organisasi atau lembaga pendidikan, pada dasarnya tergantung pada tingkat kematangan atau kedewasaan bawahan dan juga yang ingin dicapai. Bawahan sebagai unsur penting yang terlibat dalam pencapaian tujuan, mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, kebutuhan, dan pribadi, hingga pendekatan yang dilakukan pemimpin disesuaikan dengan tingkat kematangan